itu dia bilang tidak sabar lagi mau untuk bertanya langsung kepada polisi yang soal ini kok dia nggak tahu tanya mau apa ini betul pula kalau kemudian datang nggak sama kau ini abangnya kan memang ada janjian kan belum lagi mereka duduk masuk ke dalam rumah wah itu bukti langsung dilabrak mereka kok tolong jelasin ada apa di sebelah di kontrakan ini siapa perempuan bergaun merah yang masuk dan kayak gitu bukti waktu kita takut dia tadi nggak tahu malah dia kamu mari tiba-tiba ditambah lagi mereka bilang iya mau betul ini belum juga sebulan kamu di sini kok kayak gini kali gangguannya murah sih murah kok tapi kasih tahu lah kalau memang nggak mana ini kau lihat tiba-tiba digandrung sama pertanyaan kayak gitu kan aduh gini sebentar mas saya juga nggak tahu nih mas gini lah kita telepon aja mami sama papi saya dulu ya mas semua tenang dulu tolong tenang dan pada saat itu juga Mondiam langsung menelpon orang tuanya dan meminta mereka berdua untuk memaksakan datang ke kontrakan saat itu juga Mimpi tolong kami ini mas-mas pada ngamuk tolong usahakan datang tolong please ya udah kami datang kemudian si Olin sama Pak Atek pun dah tuh ngumpul mereka semua di rumah itu. Nah melihat raut wajah Robi dan Bekti yang masih kesal ini si Olin pun akhirnya buka suara dan berkata mas mohon maaf sebelumnya saya jujur ya sekarang jadi sebenarnya ini tuh rumah peninggalan bapak saya mas ini adalah orang pertama yang ngontrak di sini soalnya saya baru ngontrak rumah ini setelah bapak saya meninggal 1 tahun yang lalu bukan karena apa-apa mas bukan karena kami cari duitnya biar rumah ini tetap perawat aja makanya kami pasang harga murah kata Ci Olin dengar itu Robi langsung nyela nah terus perempuan bawa kipas tuh siapa Ci kok malah kamu yang digangguin kata Robi pada saat itu Ci Olin bercerita kalau ternyata wanita bergaun merah yang membawa kipas itu merupakan gadis Jepang yang sebut aja lah namanya Ayumi gadis Jepang ini si Ayumi ini dan Ayumi Akiko ya yang sedang orang Jepang itu di kita apa? di kita dan by the way pada saat kejadian ini dulu aja bisa dibilang kayak nenek kakek lagi nah ini bapaknya si nenek Olin ini gitu ya pernah pacaran sama Ayumi tapi gara-gara Ayumi bukan orang Tionghoa hubungan mereka pun ditentang sama kakek neneknya Ci Olin padahal Ayumi sudah rela mengganti jati dirinya termasuk namanya sendiri dari Ayumi jadi Zubei gitu kayak nama Cina lah gitu supaya apa supaya hubungan mereka diakhiri tapi sayangnya semua upaya itu sia-sia karena mereka tetap dipaksa untuk mengakhiri hubungan itu. Nah setelah putus secara perlahan-lahan Ayumi pun mengalami depresi berat wah setiap hari kata si Oli setiap hari katanya dia selalu memakai tongsang berwarna merah sambil membawa kipas layaknya orang Tionghoa dan tak kayak gimana ceritanya endingnya Ayumi ini akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri di tanah yang sekarang berdiri jadi rumah kontrakan mereka ya dan gak cukup sampai di situ aja Ci Olin juga menjelaskan bahwa dia Ci Olin sekeluarga juga sering kok diganggu sama arwah Ayumi menurut Ci Olin Ayumi ini semacam menyimpan dendam tidak berujung gitu loh sama bapaknya Ci Olin beserta juga keturunannya dan selain itu sosok Ayumi ini sama sekali nggak bisa diusir gitu sampai-sampai keluarganya Ci Olin jadi putus asa gimana lah caranya buat Ayumi ini pergi dari rumah Tuhan dan untuk meredam amarahnya Ayumi bapaknya Ci Olin pun akhirnya membuat namanya siapa tadi? khusus kamar merah apanya untuk tempat berdoa sekaligus juga memasang Dona Dona wedding sayangnya itulah meskipun sudah Dona Ayumi ini masih sering tapi pada saat itu Ci Olin nggak nyangka kalau anak-anak kontrakan ini mereka berempat yang jelas-jelas nggak tahu apa-apa ganggu juga sama Ayumi jadi kan dia dan keturunannya aja gitu loh dan setelah menjelaskan hal itu Ci Olin pun lanjut berkata lagi ya sudah mas kalau memang ini bikin kalian berempat tidak nyaman kalian boleh kok keluar cari kontrakan lain nanti sisa uang kontrakan ini saya kembalikan sepenuhnya kata Ci Olin wah nah dengan pernyataan Ci Olin kayak gitu mereka berempat yang awalnya kesal berubah jadi gak enak hati lah kandidat mana ya kesimpulan gitu macam mana masa kami diganggu sama tinggal di sini nanti istirahat kami kurang kerjaan kami di teman kalian gitu kan dan meskipun demikian mereka berempat pun akhirnya sepakat untuk mencari kontrakan baru karena tidak mau ambil resiko diganggu sama si sosok hantu kipas berjari. Nah singkat cerita 4 bulan kemudian setelah kejadian itu mereka berempat mendapatkan kabar bahwa keluarganya Ci Olin sudah berhasil mengusir arwah hantu kipas dan kata Reza saat ini kondisinya sudah direnovasi rumah itu dan tampaknya sekarang sudah menjadi jauh lebih baik lagi dan gak cuma itu aja berkat kejadian ini juga hubungan mereka berempat dengan keluarga Ci Olin justru makin dekat lagi nih kata Reza mereka sesekali masih saling menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke rumahnya Ci Olin
ya Mbak. terlalu Ya. jatuh cinta sama bapaknya si Olive sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan ketika harus mengakhiri hubungan itu. Dari kisah ini dia tuh hanya mengingatkan kembali untuk tidak usah mencintai seseorang terlalu dalam. Jatuh cinta tuh boleh-boleh aja tapi sewajarnya aja lah dan secukupnya aja ya kan. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mengecewakan terjadi, kita bisa belajar menerima kenyataan itu dengan lapang dada, guys. Tapi yang jelas mari kita doakan semoga Aini juga sudah menerima kenyataan dan sudah tenang di alam sana. Gimana menurut kalian soal cerita ini, Wak? Bagian mana yang paling menarik? Bagian mana yang paling bikin kalian deg-degan? Dan mungkin juga di antara kalian ada yang pengen berbagi kisah horor juga Sakti, Bang Reza dan juga yang lainnya. Gampang, Wak. Tenang aja, kirim aja kisah kalian serapi mungkin seapa adanya aja ke email Iya, kita, Wak. sertakan judul kisahnya dan juga jangan lupa sertai nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di update video selanjutnya, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu Kok bisa sih video mereka dari nyampein sepandang itu? Kalau kalian suka Iya, video ini, klik like, udah capek ya, Teh. Cara-cara video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya Kayak berseri itu loh. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Hai Pinkan. Ya, ketemu nggak sih? Hai. Apa nih? Di situ Arun langsung kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat Dewi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia tidur dan dia ngeri. Buru-buru nggak sih? Yang mana tuh? Harusnya. Deh. Sama aja keterlaluan juga sama ya. Galau, menggalau. Namanya kalau karena mau ngiklan ini. Buat teman-teman yang mau order melati ini imitasi bisa japri ya. DM ya. Gimana menurut kalian di situ udah kelihatan? Maksudnya nggak kelihatan kayak palsu banget gitu loh. Iya, ini kelihatan asli banget guys. Kemarin tuh banyak yang order tapi itu loh dek kan melati lagi mahal banget kan. Iya Teh. Yang di order tuh kayak ini terus bagian belakang rajut itu kan nggak kelihatan gitu loh. Mending pakai Jadi ini. pakai yang palsu jadi bisa ngurang-ngurangin budget karena 3 kali lipat ya dek. Iya, bisa dipakai berkali-kali. Kan hujan tuh dek jadi melati tuh banyak yang rusak itu loh. Iya. Jadi harganya melati benar-benar Melambung tinggi. Ini aman, mau ditusuk-tusuk juga aman. Karena kita bikinnya ini apa sih? Keketnya itu dijahit, jadi fleksibel. Yuk, diorder yuk. Jadi ini juga kita jahit. Jadi mau diginiin juga lemes, kayak samar pecah. Kalau dulu masih dilem, kalau dilem itu nanti pecah pas di engkok apa sih namanya? Pas Ditempel. Dibentuk. dibentuk, nah pas dibentuk itu tuh pecah karena pakai lem tembak. Kalau ini fleksibel. Pakai ini udah pakai kenceng. jahit. Kita dijahit. Cuma lu dek. Bertahan. Bertahan.
Berapa segini? Iya, pas. Ini nggak kelihatan. Ini kurang aja. Keprewe sih ya. Kepriwe. Si bocil sudah capek. Kemarin dipakai bakra wedding ki modal itu loh dek, apa mobil masuk dek gitu. Langsung beda. Jangan. Mat. Semua. Udah. Ulala, cetar bahana. Taruh Mbak Henol. Kucing Orang monyet. kan, kamu kok nakal banget tuh? Kamu kesel. Aktif banget. Ya maklum ya masih muda. Aktif ya So, gue. kalau udah sesaya ya seanteng.
Tiara Narsih. Bukan dikasih gratis udah. Sebutan. Dia aku bilang apa ini di depan ya? Di Iya. atas. Mari kita kencangkan lehernya. Lock. Hmm. Ini Kurang ke dalam ya tuh. enggak tapi ini. Pelan-pelan. Allah. Sekalinya di anu. Ini kesini nggak sih? Biar kelihatan ya tuh. Nah. Ini dituples-tuples aman ya, Iya. guys. Ya guys. Kayak anak aku. Ini guys. Ya nih guys, gak tertusuk-tusuk. Buruan di order Buruan guys. order guys, di DM guys. Jangan lupa. Ini aku udah mau puasa nih, jadi bisa buat bikin porto. Nah, betul. Nanti ngundangan jadiin model ya. Iya. Yang ini menjuplak. Gitu deh Kenceng guys. ceploknya. Oh. Ini keren kok. Ini bagus banget ya. Itu apa ini ya, Dek? Nyambungan ini sih saja deh. Ini ya. Jadinya ini saja deh. Iya. Neng coba tuh lihat tuh. Nek wis di tempel. Oh, perutku gendut. Oh, masuk kok. Sini dulu. Nah, kalau saya tuh masangnya ininya dulu, baru saya pasang rajutnya. Jadi rajutnya tuh nggak ketutupan.
velnya dulu baru rajut. Tapi selera aja. Iya guys. Rajutnya kayak gini. Jeng. Dah. Ya, mari kita lihat tampilannya dari belakang. Bentar. Dibalik dulu. Gimana cara baliknya? Ini ya. Iya. Oke. Benarnya dikasih pentul lagi. Nah, kalau saya makainya kayak gini. Jadi vel dulu, baru rajutnya. Karena biar rajutnya kelihatan di luar. Tapi kalau misalnya ada yang memakai ininya dulu, rajutnya dulu, baru velnya juga boleh, sesuai selera aja. Nih, penampakan dari dekatnya. Ini mirip dengan melati asli. Oke, thanks for watching. Bentar. Bisa batalan? Akhiri sekarang. Maksudnya belum mau akhiri. batal. Batal kan? Saya mau lihat makeupnya dulu. Cantik kali. Makasih. Ini ready nikah nih. Kita doakan semoga langgeng dan segera menikah.